Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Reski Puspita dari Prodi Psikologi UIN Malang. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang prokes 5M dan juga pentingnya vaksinasi. So, let's get started. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, menjaga kesehatan tuh udah bukan lagi kata-kata yang digembar-gemborkan di pamflet ataupun di sosialisasi pada umumnya ya, tapi adalah suatu hal yang mutlak dan wajib disadari oleh semua orang. Menjaga kesehatan tuh termasuk apa aja sih? Mulai dari menjaga pola makan, menjaga kebersihan ketika akan dan setelah keluar dari rumah, serta menjaga imunitas tubuh. Nah, sekarang pemerintah dan juga Kementerian Kesehatan udah mulai menerapkan 5M untuk menekan angka terpapar COVID-19. Hah? 5M? Apa itu? 5M terdiri dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Nah, mau tahu penjelasannya kan? Yuk, simak! Salah satu hal yang paling penting dilakukan ketika kita dari luar rumah adalah mencuci tangan. Dengan mencuci tangan, menghindarkan virus masuk ke dalam tubuh kita melalui organ vital berupa tangan yang dapat terjadi ketika kita akan makan atau menyentuh wajah kita. Sebaiknya mencuci tangan dengan 6 langkah yang dianjurkan oleh pemerintah ya teman-teman, meliputi kuku, jempol, dan pergelangan tangan. Salah satu yang paling penting juga adalah menggunakan masker. Dengan menggunakan masker, maka kita menghindarkan droplet virus berpindah dari satu orang ke orang yang lain ketika bersin atau berbicara. Social distancing yang ditetapkan oleh pemerintah bukan tanpa alasan. Hal itu menghindarkan kita dari tertempelnya virus di barang atau baju yang kita kenakan. Jarak minimal adalah 1 meter. Dengan menghindari kerumunan akan menghindarkan penularan COVID-19 dari kita maupun orang lain, karena virus sangat kecil dan kita tidak tahu apakah kita atau orang lain yang membawa virus tersebut. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Dengan stay at home, kita dapat menekan angka penularan COVID-19 dan mengurangi kerumunan di luar. Nah, gimana? Udah jelas belum penjelasan tentang prokes 5M tadi? Nah, salah satunya yang paling penting adalah memakai masker ya, karena dengan memakai masker kita bisa memproteksi diri kita dan juga orang lain dari rantai infeksi. Jadi, zaman sekarang ini masker tuh udah barang primer banget. Jadi jangan lupa pakai masker ya teman-teman. Nah, selain kita menjaga kesehatan di faktor eksternal seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan seperti tadi, kita juga harus menjaga kesehatan di faktor internal nih teman-teman, yaitu menjaga imunitas tubuh. Kayak gimana ya caranya? Ya, dengan cara menjaga pola makan, menjaga kebersihan, makan buah dan sayur, dan juga vaksinasi. Hayo, siapa di sini yang belum vaksin? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai vaksinasi, kita harus tahu dulu nih, apa sih vaksin itu? Ya, kita masih dengar ya, vaksin itu adalah suatu pencegahan suatu penyakit gitu. Tapi secara ilmiah, vaksin adalah suatu produk biologi yang mengandung antigen mikroorganisme atau suatu zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan mengaktifkan kekebalan tubuhnya untuk melawan penyakit tersebut. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu, sehingga jika suatu hari badan terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala ringan. Lantas, kayak apa sih cara kerja vaksin itu? Jadi, vaksin itu meningkatkan kekebalan tubuh dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap suatu penyakit. Dengan vaksinasi, tubuh akan mengenali dan mengingat cara melawan virus tersebut. Sehingga tidak jarang kalau ada orang yang setelah vaksin akan jatuh sakit karena tubuhnya mulai memiliki antibodi untuk melawan virus tersebut. Tapi untungnya, jika badan tersebut terkena virus itu lagi, maka dia sudah mengenali cara melawan virus tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan gejala yang berat dan akan lebih cepat sembuh daripada sebelumnya. Semua itu berlaku pada semua vaksinasi, termasuk vaksinasi COVID-19. Berapa statement yang salah mengenai vaksinasi? Katanya kalau habis vaksin gak bisa sakit lagi ya? Kok aku kena COVID-19 lagi? Nah,
Itu statement yang salah ya teman-teman, yang bikin orang yang nggak paham soal vaksin tuh jadi semakin takut. Memang benar kalau kita sudah vaksin masih bisa kena lagi, tapi dengan tingkat paparan yang rendah dan tidak akan menimbulkan gejala dan penyakit yang serius. Jadi jangan takut buat vaksin ya. Enggak nanti aku mati habis vaksin. No, big no. Vaksin itu sudah pasti aman kok, karena zat yang dibuat itu sudah pasti melewati uji coba. Jadi kalau kamu mati berarti udah waktunya. Enggak deh, kapan-kapan aja aku vaksinnya. Nanti aja deh. Masih belum putus sih. Yakin gak mau vaksin sekarang? Tahun depan udah bayar loh. Mumpung sekarang masih gratis dan dibiayai pemerintah. Yang udah ragu buat vaksin ya teman-teman, karena nanti pasti semuanya butuh surat vaksin. Mulai dari naik kendaraan umum, ngurus visa, bahkan masuk mall, kita pasti tanyain soal vaksin. Jadi, yang belum vaksin, yuk vaksin sekarang. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, yuk simak video ini. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta, pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Bagaimana cara kerja vaksin COVID-19 AstraZeneca? Vaksin ini dibuat dengan menggabungkan kode genetik virus penyebab COVID-19 berupa protein spike dan virus flu yang tidak berbahaya sebagai media pembawa kode genetik. Karena itu, vaksin ini disebut vaksin viral vector rekombinan. Selama proses produksi, vaksin ini tidak bersentuhan dengan produk turunan manusia atau hewani. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan.
Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mengikuti protokol kesehatan lainnya. Lindungi diri, lindungi negeri.